Perkenalkan, nama saya Melani Sitaula, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang materi sistem digital. Yang pertama kita masuk dalam pengertian apa itu sistem digital. Jadi sistem digital mempelajari dasar-dasar rangkaian digital. Materi yang akan dipelajari mencakup sistem bilangan, rangkaian logika, menyederhanakan rangkaian logika, dan lain-lain. Dalam sistem digital, kita juga akan mempelajari tentang bilangan digital atau sistem bilangan elektronik yang digunakan untuk mewakili informasi yang akan diolah ataupun pemrosesan hingga hasil olahannya. Sistem bilangan terdiri dari yang pertama, sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang berbasis 2 yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Yang kedua, sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Jadi, angka yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, desimal yang berkisar dari angka 0 hingga 9. Dan yang terakhir, sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan angka atau digit 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Kita juga dapat mengkonversikan bilangan digital misalnya dari desimal ke biner atau oktal ke biner dan juga sebaliknya. Saat ini kita masuk pada contoh mengkonversikan dari biner ke oktal. Langkah pertama, kita harus mengelompokkan angka menjadi 3 bagian, dimulai dari sebelah kanan, hingga akan menjadi seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya perlu kita tambahkan angka 421 di atasnya sebagai penanda. Kemudian angka di atasnya kita jumlahkan, namun untuk angka 0 tidak perlu dihitung, jadi hanya yang satu saja hingga hasilnya menjadi maka hasil yang di bawah kita gabungkan dan akan menjadi dalam bentuk oktal. Maka hasilnya akan menjadi 3, 5, 7. Kemudian tambahkan. Berikutnya kita masuk dalam contoh oktal ke heksadesimal. Caranya cukup mudah, yaitu langkah pertama kita perlu mengelompokkan bilangan biner menjadi 4 bagian. Kemudian kita salin menjadi dalam bentuk heksadesimal hingga hasilnya akan menjadi 71D. Di sini huruf D berarti 13 jika dalam tabel heksadesimal. Berikutnya kita masuk dalam mengkonversikan bilangan desimal menjadi biner. Langkah pertama dalam contoh misalnya kita ambil angka 50. Kemudian angka 50 itu kita bahagi di 2 hingga menjadi 25 sisa 0. Selanjutnya 25 dibahagi 2 menjadi 12, terus ulangi hal yang sama hingga akhirnya tidak bisa dibahagikan lagi. Dan untuk hasilnya, cara penulisannya kita mulai dari angka dari bawah, jadi hasilnya akan menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya kita masuk pada materi gerbang logika. Gerbang logika sendiri terdiri dari gerbang dasar serta gerbang turunan. Gerbang dasar terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT. Sedangkan itu gerbang turunan terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama kita masuk pada gerbang AND. Untuk prinsipnya, gerbang AND inputnya akan bernilai 0 jika semua inputnya bernilai 0, dan jika semua input bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Contoh tabelnya seperti ini, jadi jika inputnya bernilai 0, outputnya juga akan bernilai 0. Dan jika inputnya yang pertama bernilai 1 dan yang kedua 0,
outputnya tetap akan bernilai 0 dan baru akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Yang kedua, gerbang OR, prinsipnya outputnya akan bernilai 1 jika input bernilai 1 dan outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Jadi, jika kedua input bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Dan jika salah satu dari kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Kemudian kita masuk pada gerbang NOT. Untuk gerbang NOT sendiri prinsipnya cukup mudah, yaitu hanya dengan kebalikan dari inputnya. Jadi jika inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Sekarang kita masuk pada gerbang turunan. Yang pertama ada gerbang NAND. Bentuk rangkaiannya atau bentuk gerbangnya seperti ini. Dan prinsipnya merupakan kebalikan dari AND. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika semua inputnya 0 dan outputnya akan bernilai 0 jika inputnya bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang NOR. Untuk gerbangnya bentuknya seperti ini dan prinsipnya sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal bernilai tinggi. Selanjutnya XOR atau exclusive OR. Bentuk gerbangnya seperti ini dan untuk prinsipnya sinyal keluaran akan bernilai tinggi jika semua masukan tinggi bernilai ganjil. Dan untuk XNOR atau exclusive NOR, bentuk gerbangnya seperti ini dan untuk prinsipnya outputnya akan bernilai 1 jika inputnya bernilai sama dan outputnya akan bernilai 0 jika inputnya bernilai beda. Namun biasanya dalam sistem digital yang sering digunakan hanyalah gerbang dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Sekarang kita masuk dalam contoh tabel kebenaran. Jadi untuk soalnya ia sama dengan C tambah AC atau B kali C tambah A kali C. Yang pertama kita harus membuatnya dalam bentuk rangkaian. Yang pertama kita urutkan huruf ABC menjadi seperti ini. Kemudian yang pertama BC, maka kita ambil dari huruf B dan C. Kita gabungkan menjadi gerbang N. Yang kedua AC, maka kita dapat menarik garis dari A dan dari C hingga menjadi gerbang N. Selanjutnya kita gabungkan atau susun rangkaian menjadi seperti ini, kemudian tulis dalam bentuk gerbang OR. Maka selanjutnya kita dapat mengujinya lewat tabel kebenaran. Misalnya input ABC, BC, AC, dan outputnya. Jadi contoh yang pertama, untuk hasil dari BC, kita perlu melihat dari input B dan C. Jadi jika kedua inputnya bernilai 0, maka di tabel yang ini juga akan bernilai 0. Dan jika input bernilai 0 dan 1, hasilnya tetap akan 0 karena menggunakan gerbang N. Dan outputnya baru akan bernilai 1 jika kedua inputnya juga bernilai 1. Begitu juga seterusnya. Hal yang sama juga berlaku untuk A kali C, yaitu untuk AC akan bernilai 0 jika inputnya juga bernilai 0, tetap akan bernilai 0 juga jika salah satu inputnya bernilai 1. Begitu seterusnya. Dan baru akan menjadi 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Selanjutnya untuk outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya juga bernilai 1. Baru akan menjadi 0 jika kedua inputnya adalah 0.
Jadi untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka hasilnya juga outputnya juga akan bernilai 1. Contoh berikutnya kita ambil contoh misalnya F sama dengan ABC tambah A komplement BC tambah A komplement B komplement C. Untuk bentuk rangkaiannya, jika A komplement maka kita akan menambahkan gerbang NOT di depannya hingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Setiap angka yang memiliki komplement kita tambahkan gerbang NOT di depannya. Jadi untuk langkah berikutnya kita harus menggabungkan misalnya dari A, B, C, maka akan garisnya kita ambil dari sini hingga menuju gerbang N-nya, begitu juga dari B dan C hingga terbentuk suatu gerbang. Kemudian A komplement BC, maka kita menarik garis dari depan gerbang NOT, kemudian begitu juga dari B, kemudian C. Berikutnya A komplement B komplement C, maka kita tarik garis dari depan sini A komplement, dari B komplement juga, kemudian C. Selanjutnya kita gunakan gerbang OR seperti soal sebelumnya. Sekarang kita lihat dalam tabel kebenarannya, susunannya akan menjadi input A, B, C, A komplement, B komplement, kemudian soalnya sendiri ABC, A komplement, BC, A komplement, B komplement, dan C. Untuk caranya, untuk cara mengisi tabel dalam input A komplement, kita hanya perlu menggunakan gerbang NOT, yaitu dengan membalikan inputnya. Jadi untuk A komplement 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Maka hasilnya akan menjadi kebalikan dari A, yaitu 1, 1, 1, 1 dan 0, 0, 0, 0. Begitu juga untuk input B, B komplement merupakan kebalikan dari input B, yaitu 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Untuk input ABC kita perlu melihat dalam input ABC. Jadi jika ketiga inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Dan jika semua inputnya bernilai 1, maka baru akan menjadi 1. Begitu juga untuk A komplement dan BC. Kita perlu melihat dalam tabel A komplement, B, dan C. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Dan akan bernilai 0 walau inputnya terdapat 1 namun ada juga angka 0 di dalamnya. Begitu juga A komplement, B komplement, dan C. Kita perlu melihat dalam A komplement, B komplement, dan C. Jadi outputnya baru akan bernilai 1 jika semuanya bernilai 1. Maka hasilnya akan menjadi jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Begitu juga untuk keseluruhan tabelnya akan bernilai 0 jika semuanya 0. Kita dapat mengujinya dalam aplikasi yang terdapat di Android ataupun dalam laptop untuk melihat apakah kita sudah menyusun rangkaiannya dengan benar. Untuk menyusun rangkaian, kita juga dapat menggunakan media lain seperti handphone ataupun laptop untuk mengecek apakah rangkaian yang sudah kita susun itu benar jika dilihat dari tabel kebenarannya. Kita perlu menggunakan media lain agar supaya pembelajaran ini juga dapat lebih mudah dipahami serta dibuktikan bukan hanya dengan lewat teori ataupun materi-materi yang sudah kita dengarkan dan diajarkan. Dan sekian untuk video materi pembelajaran tentang sistem digital saya ini.
Semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.